Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang obat kolinergik. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bu Frida Amelia selaku guru pembimbing farmakologi dan teman-teman yang sudah menonton video kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Sidik, pemateri 1, dan Salma, pemateri 2, Salsabila, pemateri 3, Widya, pemateri 4, dan Paujan, pemateri 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Apakah kalian tahu sistem saraf otonom? Sama halnya dengan sistem saraf lain. Sistem saraf otonom juga dapat mengalami kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk tahu lebih dalam, mari kita simak baik-baik. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak peristaltik, alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Fungsi sistem saraf otonom berdasarkan kelompoknya. Sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri sendiri. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan otot aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Yang kedua, ada fungsi sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Obat sistem saraf otonom adalah obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dalam SSO dengan jalan mengganggu sintesa, penimbunan, atau penguraian neurotransmitter atau mempengaruhi kerja atas reseptor khusus. Obat SSO dapat dibedakan sebagai berikut. Zat yang bekerja terhadap saraf simpatik. Simpatotimetik atau adrenergik, obat yang meniru efek perangsangan dari saraf simpatik oleh noradrenalin. Contohnya noradrenalin, efedrin, isoprenalin, dan amfetamin. Simpatolitik atau adrenalitik, obat ini menekan saraf simpatik atau melawan efek adrenergik seperti alkaloid, sekal, dan propanolol. Zat yang bekerja terhadap saraf parasimpatik. Parasimpatotimetik atau kolinergik, obat ini merangsang organ-organ yang dilayani saraf parasimpatik dan meniru efek perangsangan oleh asetilkolin seperti pilokarpin dan fosostigmin. Parasimpatolitik atau antikolinergik, obat ini melawan efek-efek kolinergik seperti alkaloid, beladon, dan propatelin. Kolinergik atau parasimpatik adalah kelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulansi susunan saraf parasimpatik karena melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Stimulan pencernaan dengan jalan mempercepat gerakan peristaltik, sekresi kelenjar ludah, getah lambung, dan sekresi air mata. Perlambat sirkulasi, mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi pembuluh darah, dan penurunan tekanan darah. Perlambat pernapasan dengan menciutkan dengan bronkus. Kontraksi efek mata dengan penyempitan pupil dan menurunkan tekanan intraokuler mata. Kontraksi kandung kemih dan ureter dengan efek memperlancar pengeluaran urin, dilatasi pembuluh, dan kontraksi otot rangka.
Penggolongan kolinergik yang pertama bekerja langsung, karbakol, pilokarpin, muskarin, dan arekolin. Zat ini bekerja langsung terhadap organ ujung dengan kerja utama yang mirip efek muskarin dan asetilkolin. Semuanya adalah zat-zat amonium kuaterner yang bersifat hidrofil dan sukar memasuki SSP kecuali arekolin. Dan yang kedua, bekerja tak langsung. Zat-zat antikolinesterase seperti pisostigmin, neostigmin, dan piridostigmin. Obat-obat ini menghambat penguraian asetilkolin sementara. Penggunaan kolinergik. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Kondisi ini ditandai dengan sakit mata, mata merah, penglihatan kabur, serta mual dan muntah. Glaukoma perlu segera ditangani untuk mencegah kebutaan. Penyebab glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat penumpukan cairan bola mata yang tidak dapat mengalir dengan baik. Gejala kondisi ini tergantung jenisnya. Pada penderita glaukoma sudut terbuka, gejala umumnya adalah penglihatan kabur. Gejala glaukoma adalah pada penderita glaukoma sudut terbuka, gejala umumnya adalah penglihatan kabur. Sementara itu, gejala yang sering terjadi pada glaukoma sudut tertutup adalah sakit kepala berat, nyeri mata, dan mata merah. Pencegahannya adalah dengan jalani pemeriksaan mata dilatasi secara teratur, ketahui riwayat kesehatan mata keluarga, berolahraga dengan aman, gunakan obat tetes mata yang diresepkan secara teratur, kenakan pelindung mata, konsumsi makanan yang sehat, batasi meminum kafein, tidur dengan kepala terangkat. Komposisi asetilkolin klorid 20 mg per 2 ml atau 10 mg per mili dosis. Tujuan untuk mendapatkan efek miosis atau penyempitan pupil mata selama proses tindakan operasi mata. Dosis dewasa teteskan sebanyak mendapatkan 0,5 sampai 2 mili atau 5 sampai 20 mg secara langsung pada ruang depan mata sebelum atau setelah melakukan penjahitan pada lapisan mata. Indikasi kondisi medis berupa kasus-kasus operasi pada bidang mata, misalnya katarak, keratoplasti, iridoktomi, dan operasi segmen anterior pada mata yang ingin memperoleh kondisi miosis mata selama proses pembedahannya. Cara kerja asetilkolin bekerja dengan cara merangsang sistem saraf tepi untuk mengecilkan pupil mata atau miosis, sehingga mempermudah proses pembedahan mata setelah dilakukan penjahitan pada lapisan mata tertentu. Kontraindikasi, jangan menggunakan asetilkolin jika mempunyai kondisi medis di bawah ini: alergi terhadap asetilkolin, pembengkakan iris atau iritis, akut radang bilik mata depan atau anterior, akut pupil mengecil atau miotik. Efek samping umumnya jarang terjadi, meskipun demikian ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi, misalnya mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, berdebar-debar, kemerahan pada wajah, mudah berkeringat, sesak napas, keluar air liur berlebih, sering buang air kecil, keluar lendir berlebih pada kedua hidung, tampak bengkak atau berkabut pada lapisan mata. Kesimpulannya adalah sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang mengendalikan berbagai fungsi di tubuh manusia. Obat sistem saraf otonom pada parasimpatik yaitu kolinergik atau parasimetik. Kolinergik atau parasimetik adalah kelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulansi susunan saraf parasimpatik karena melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Kolinergik digunakan pada gangguan glaukoma.
Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan dalam bola mata. Kondisi ini ditandai dengan sakit mata, merah, penglihatan kabur, serta mual dan muntah. Salah satu contoh obat glaukoma yaitu miokolin atau asetilkolin. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko peningkatan tekanan dalam bola mata setelah operasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan karena kami di sini masih belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ataupun guru pembimbing kami Bu Frida Amelia. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.